Baik, ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya mau bertanya, bagaimana cara untuk menanggulangi virus corona yang sedang mewabah di dunia ini? Baik, sebelumnya saya jawab salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencegah virus corona ada 3 hal. Yang pertama adalah doa, yang dimana doa ini adalah senjatanya umat muslim. Dan doanya itu seperti apa Ustadz? Rasulullah SAW menganjurkan kita apabila kita mau menjenguk orang sakit atau kita sedang sakit, maka bacalah doa ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, yang bunyinya, Allahumma rabbana si adhibil ba'sya isfi anta syafi la syafiya illa anta shifa'an la yughadiru saqama. Yang artinya, ya Allah, Tuhannya manusia, hilangkanlah segala penyakit yang hinggap, berilah kesembuhan karena Kau adalah satu-satunya penyembuh. Tidak ada yang mampu menyembuhkan segala penyakit selain Engkau ya Allah, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit atau bekas. Dan di sini kita lihat dari hadis tersebut bahwa ketika kita ingin sesuatu, maka hendaklah diawali dengan yang namanya doa. Dengan doa insya Allah semua kehidupan akan menjadi berkah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah dengan cara berikhtiar, yang dimana setiap ada doa harus didampingi dengan yang namanya ikhtiar. Tidak ada suatu tujuan yang hanya didasari dengan doa tapi tidak melakukan yang namanya ikhtiar. Bagaimana ikhtiarnya itu? Kita lihat di sini, kita banyak tempat-tempat yang khusus untuk menanggulangi atau berkonsultasi tentang yang namanya virus corona, seperti pencegahannya dan sebagainya. Di Indonesia sudah banyak dokter-dokter yang ahli tentang virus tersebut, maka maksimalkanlah pengetahuan dengan ahlinya, yang dimana dokter ini sudah pasti mengetahui apa yang terjadi ketika kita mendapatkan terkena virus corona tersebut ataupun tidak. Lalu yang kedua adalah ikhtiar, yang dimana setiap ada doa harus didampingi dengan yang namanya ikhtiar atau usaha. Maka dari itu yuk sama-sama kita semua berikhtiar untuk mencegah penularan virus corona dengan cara yang sudah ditentukan oleh kedokteran yang ada di Indonesia. Contohnya misalkan kita jangan terlalu sering bersentuhan kulit, karena virus corona ini lebih banyak menjangkit atau menular melalui sentuhan kulit. Dan itu pun salah satu daripada ikhtiar. Ada juga yang lainnya seperti memakai masker dan sebagainya. 1, 2, lalu yang terakhir, yang ketiga, setelah kita berdoa, setelah kita berikhtiar, maka yang ketiga adalah ikhlas. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menentukan penyakit kepada tubuh kita ini adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berdoa, berusaha, kita masih tetap kena, itu semata-mata karena Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak punya kekuatan apa-apa. Kita ini hanya bisa berdoa, kita ini hanya bisa berikhtiar, dan sisanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh Pak Ustadz, saya ini udah berusaha untuk menjauhi, lalu berusaha berdoa, tapi saya tetap masih kena aja. Bagaimana? Sekarang jawabannya adalah bagi orang muslim yang beriman, apabila kita kena penyakit ataupun tidak kena penyakit, itu bagian daripada kebahagiaan. Kenapa saya bilang kebahagiaan? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ma mim muslimin yusibuhu adzam mim maradin fama siwahu illa
hattallahu bihi sayyiatihi kama tahuttus syajaratu waraqaha. Yang artinya tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Jadi apabila kita ini telah berdoa, apabila kita ini telah berusaha, kita masih kena juga, yakinkan dalam hati kita bahwa Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Dan apabila kita tidak terkena virus corona tersebut, maka kita mengucapkan alhamdulillah kepada siapa? Kepada Allah, pemilik virus corona tersebut. Maka insya Allah mudah-mudahan hati kita akan selalu tenang. Bukan berarti kita ini menantang virus tersebut, tapi kita jangan sampai lebih takut kepada virus ketimbang kepada Allah, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala.